Selamat datang di kedalaman Rimba Raya Aceh, sebuah benteng hijau yang menyimpan rahasia-rahasia arkais Nusantara yang belum sepenuhnya terjamah oleh nalar modern. Di balik rimbunnya ekosistem Leuser dan labirin vegetasi di Janto, berhembus sebuah legenda yang bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah memoar kelam tentang keberadaan entitas yang dikenal sebagai suku Mante. Bagi masyarakat lokal, Mante bukanlah sekadar mitos, melainkan sisa-sisa peradaban yang memilih untuk mengasingkan diri ke dalam kegelapan hutan demi menghindari hiruk-pikuk peradaban luar. Suasana di pedalaman ini selalu terasa mencekam. Setiap langkah kaki di atas tanah gambut yang lembab seolah diawasi oleh ribuan pasang mata yang tak terlihat, bersembunyi di balik pohon-pohon raksasa yang telah berdiri selama berabad-abad. Udara di sini terasa berat, syarat dengan aroma tanah dan pembusukan alami, menciptakan aura mistis yang membuat siapapun merasa menjadi penyusup di tanah yang bukan miliknya. Keberadaan mereka seringkali hanya terdeteksi melalui jejak kaki mungil seukuran kaki bayi yang tercetak di tanah becek, atau sekilas bayangan kerdil yang bergerak dengan kecepatan yang melampaui kemampuan fisik manusia normal, menghilang dalam sekejap mata sebelum kamera atau logika sempat menangkapnya secara utuh. Pertanyaannya, apakah mereka adalah manusia yang tertinggal oleh waktu, ataukah manifestasi dari memori kolektif tanah Aceh yang menolak untuk dilupakan oleh sejarah? Akar sejarah suku Mante dapat ditarik hingga ribuan tahun sebelum Masehi, di mana para antropolog menduga mereka adalah bagian dari gelombang migrasi Proto-Melayu atau bahkan memiliki keterkaitan genetik dengan rumpun Mont Khmer dari daratan Asia Tenggara. Dalam catatan kuno Kerajaan Aceh Darussalam, terdapat sebuah fragmen sejarah yang sangat menggetarkan jiwa. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Ali Mughayat Shah di abad ke-16, dikisahkan bahwa pasukan kerajaan berhasil menangkap sepasang orang Mante, laki-laki dan perempuan, di pedalaman Aceh Besar. Kedua entitas ini dibawa ke istana dalam keadaan terbelenggu. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi yang menyisakan luka sejarah yang mendalam. Alih-alih berkomunikasi, sepasang Mante tersebut memilih untuk membisu 1000 bahasa. Mereka menolak setiap suap makanan dan setetes air yang diberikan, menunjukkan harga diri yang begitu tinggi, hingga mereka lebih memilih mati kelaparan daripada harus tunduk pada peradaban yang mereka anggap asing. Sultan yang menyaksikan kematian tragis tersebut konon sangat terpukul dan mengeluarkan maklumat keras kepada seluruh rakyatnya agar tidak pernah lagi mengusik atau mencoba menangkap penghuni rimba tersebut. Sebuah perintah yang kemudian menjadi dasar bagi masyarakat Aceh untuk membiarkan Mante hidup dalam kesunyian mereka sendiri. Catatan kolonial Belanda melalui orientalis Dr. Snoek Hurgronje dalam bukunya The Acehers juga sempat menyinggung keberadaan mereka, meskipun Snoek sendiri tidak pernah melihatnya secara langsung dan hanya mencatatnya sebagai orang liar yang menghuni perbukitan Mukim 22. Hal ini membuktikan bahwa sejak era kolonial hingga masa kesultanan, keberadaan Mante adalah sebuah realitas yang diakui, namun selalu diselimuti oleh tabir ketakutan dan penghormatan yang mistis. Eskalasi mitos mengenai suku Mante mulai berkembang pesat seiring dengan semakin tertutupnya akses ke hutan-hutan pedalaman Aceh akibat konflik berkepanjangan di masa lalu yang secara tidak sengaja justru memberikan ruang bagi mereka untuk tetap tersembunyi. Di masyarakat, berkembang keyakinan bahwa Mante bukan lagi sekadar manusia biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi makhluk setengah gaib yang memiliki kemampuan untuk menghilang atau berpindah tempat secara instan melalui lorong-lorong dimensi di dalam hutan. Mereka sering dikaitkan dengan fenomena orang bunian atau penjaga hutan
yang akan menyesatkan siapapun yang masuk ke wilayah mereka dengan niat buruk. Mitos ini diperkuat dengan munculnya istilah kaum Leheretuih atau suku 300 yang dipercaya sebagai leluhur asli orang Aceh yang tidak pernah mau memeluk agama atau mengikuti aturan hukum manusia modern. Dari tahun ke tahun, cerita tentang pertemuan dengan Mante selalu memiliki pola yang sama. Mereka terlihat sangat pendek, sekitar 1 meter, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke pantat, dan kulit yang sangat cerah, namun tertutup oleh lumpur atau lumut. Masyarakat di wilayah PDA, Aceh Timur, hingga Gayo, sering melaporkan hilangnya hasil kebun secara misterius yang dipercaya diambil oleh Mante sebagai bentuk pajak atas pemakaian tanah hutan oleh manusia. Kengerian ini bukan berasal dari ancaman fisik, melainkan dari ketidaktahuan kita akan keberadaan mereka yang seolah berada di antara ambang batas antara dunia nyata dan dunia roh, membuat setiap desas-desus tentang mereka selalu diiringi dengan ritual-ritual kecil untuk memohon keselamatan sebelum memasuki hutan belantara. Kesaksian yang paling ikonik dan sempat mengguncang dunia maya terjadi pada tahun 2017 ketika sekelompok pengendara motor trail di pedalaman Janto, Aceh Besar, secara tidak sengaja merekam sosok misterius yang berlari sangat kencang di jalur hutan. Dalam video yang viral tersebut, terlihat sesosok manusia kerdil tanpa busana yang membawa sebatang kayu, berlari dengan kelincahan yang mustahil dimiliki oleh manusia biasa, lalu melompat ke dalam semak belukar dan menghilang tanpa jejak, meskipun dikejar oleh motor-motor berkekuatan besar. Kejadian ini memicu perdebatan nasional. Apakah itu benar-benar suku Mante ataukah sekadar rekayasa digital? Namun, bagi para saksi mata, kengerian yang mereka rasakan saat itu adalah nyata. Tidak hanya itu, mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, seperti Fauzan Azima, yang menghabiskan bertahun-tahun hidup di dalam hutan Leuser selama masa konflik, juga memberikan kesaksian yang tak kalah mencekam. Beliau menceritakan pengalaman menemukan jalan-jalan kecil yang sangat bersih di tengah hutan lebat yang tidak mungkin dibuat oleh hewan, serta penemuan sosok yang mereka sebut suku Kuman, entitas yang mirip Mante, namun memiliki telapak kaki yang menghadap ke belakang untuk mengecoh pemburu. Fauzan menceritakan bagaimana suatu malam, saat mereka sedang beristirahat di dalam hutan, mereka merasakan kehadiran makhluk-makhluk ini yang bergerak di kegelapan, mengawasi dari balik pepohonan dengan mata yang memancarkan kecerdasan purba. Ada pula kisah tentang seorang pemburu yang menemukan Mante mati terjerat dalam perangkap hewan. Namun saat ia mencoba membawa jasad tersebut keluar hutan, ia terus-menerus kembali ke tempat yang sama, seolah-olah hutan itu sendiri menolak untuk melepaskan rahasianya. Hingga akhirnya ia meninggalkan jasad tersebut dan lari dalam ketakutan yang luar biasa. Kesimpulan dari misteri yang tak kunjung usai ini membawa kita pada sebuah teori okultisme yang lebih dalam. Suku Mante mungkin adalah bentuk dari memory of the land atau sisa-sisa energi dari masa lalu yang masih terikat kuat dengan tanah Nusantara. Mereka adalah pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi dan modernitas, masih ada kekuatan-kekuatan purba yang tidak bisa diukur dengan sains atau ditangkap oleh lensa kamera dengan sempurna. Kegagalan berbagai ekspedisi ilmiah, termasuk yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti National Geographic untuk membuktikan keberadaan mereka secara empiris, justru memperkuat teori bahwa Mante hanya akan menampakkan diri kepada mereka yang tidak sengaja
atau mereka yang memiliki frekuensi energi yang sama dengan alam. Teror yang mereka timbulkan bukanlah teror kebencian, melainkan teror ketidakberdayaan manusia di hadapan alam semesta yang masih memiliki banyak celah tak tereksplorasi. Mengapa mereka tetap bersembunyi? Mungkin karena mereka tahu bahwa kontak dengan peradaban kita hanya akan membawa kehancuran bagi kesunyian suci yang telah mereka jaga selama ribuan tahun. Selama hutan Aceh masih berdiri, selama Leuser masih menyimpan kabutnya, suku Mante akan tetap menjadi bayang-bayang yang berlari di antara realitas dan legenda. Sebuah misteri yang mungkin memang tidak ditakdirkan untuk pernah kita pecahkan. Karena terkadang kebenaran yang paling murni hanya bisa ditemukan dalam kegelapan yang paling dalam, jauh dari jangkauan cahaya peradaban manusia. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.